Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di selatan Khatulistiwa pada posisi 8 derajat sampai dengan 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai dengan 125 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di 7 pulau besar, yaitu Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, dan Pulau Sabu. Pada tanggal 5 September 2018, dengan mengambil tempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo berkenan melantik dan mengambil sumpah Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bapak Joseph Adrianus Naesoi sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023. Mengawali pelaksanaan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT, dilaksanakan sebuah tradisi pemerintahan baru, yaitu penyampaian pidato perdana gubernur NTT di hadapan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi NTT. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Gubernur Victor Bung Tilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Joseph Adrianus Naesoi telah menyampaikan ungkapan hati yang manis, menggelegar dan kaya arti sebagaimana yang terungkap dalam pidato perdana sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi NTT pada tanggal 10 September 2018. Victor Bung Tilu Laiskodat mengatakan, menjadi gubernur dan wakil gubernur bukanlah tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah mewujudkan panggilan moral spiritual untuk menolong dan mengangkat masyarakat NTT keluar dari lembah kemiskinan. Menjadi gubernur dan wakil gubernur bukanlah tujuan utama kami. Tujuan utama kami adalah merealisasikan panggilan moral spiritual untuk menolong masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masih bergumul di lembah kemiskinan untuk diangkat dan dibebaskan agar segera mereka memperoleh martabat dan harga diri yang setara dengan masyarakat maju lainnya. Kalimat yang lahir dari hasil refleksi dan permenungan mendalam termanifestasikan dalam visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Sehubungan dengan optimalisasi pengolahan sumber daya alam potensi yang ada di Provinsi NTT, telah dilakukan berbagai terobosan kebijakan strategis, yakni optimalisasi pengembangan lahan pertanian dan perkebunan, masalah stunting dan gizi buruk juga sudah berhasil dikendalikan peningkatannya. Ukurannya adalah berdasarkan data elektronik pengukuran pencatatan gizi berbasis masyarakat tahun 2019, angka prevalensi stunting menurun dari 42,6% pada tahun 2018 menjadi 27,9% pada Februari 2020. Bahkan kondisi kasus gizi buruk agregat provinsi mulai berubah ke angka 2,4% atau di bawah standar WHO pada Februari 2020. Bersamaan dengan itu,
kasus gizi kurang mengalami pengurangan menjadi 8,2% atau di bawah standar WHO. Dua tahun menahkodai NTT, spirit pembangunan manusia NTT yang bermutu terus ditularkan ke anak-anak NTT. Atensi ini semakin menorehkan prestasi yang prestisius. Anak-anak NTT termotivasi dengan celotehan sang pemimpin tentang spirit kerja cerdas dengan dukungan kualitas SDM yang mumpuni dan berdaya saing. Bahwa baru saja Bapak Presiden beberapa minggu yang lalu telah rapat koordinasi berkaitan dengan garam nasional, dan kita masih impor sekitar 3 juta ton, khususnya garam industri. Dan garam industri itu garam dengan NaCl 95 sampai 99% NaCl-nya. Dan hari ini dari data yang dilaporkan ke saya bahwa NaCl yang dipanen oleh teman-teman di sini 95 sampai 96%, begitu ya, menurut data laboratorium yang telah hadir. Nah, karena itu kita bersyukur, dan tahun depan kita harapkan semuanya setelah selesai. Tadi kita lihat yang di PT apa itu? Timur Restock dengan masyarakat di daerah Kurus telah selesai konstruksi, dan tahun depan persiapan panen. Di tempat ini juga akan selesai. Kita lihat masih ada sisa yang akan dikonstruksi lagi, sehingga kita tahun depan bisa menuju 150.000 ton. Kita akan mampu untuk produksi untuk garam nasional dengan standar NaCl 95 ke atas. Karena itu pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi masalah garam nasional, kebutuhan nasional yang tetap kita impor. Tentunya terima kasih kepada Bapak Presiden, karena lewat Bapak Presiden lahan ini yang sekian lama dia tidur, lahan ini tidur tidak bergerak 26 tahun lamanya. Lewat kebijakan Bapak Presiden, langkah-langkah kebijakan Bapak Presiden itulah yang menyebabkan hari ini garam yang kita panen ini dapat kita lakukan dengan baik karena bantuan Bapak Presiden. Dan tentunya perhatian Bapak Presiden serius terhadap garam yang merupakan komoditi strategis nasional ini akan terus didorong. Dan perusahaan ini kamu punya industri juga kan? Nah, industri yang turun bekerja sama dengan rakyat untuk membangun garam agar makin hari kebutuhan impor kamu makin sedikit kan? Nah, ini adalah model kerja sebagai bentuk untuk mendorong agar seluruh pengusaha industri yang membutuhkan garam, mereka juga terjun untuk membangun garam-garam bekerja sama dengan rakyat di seluruh Indonesia. Itulah harusnya dilakukan seperti itu. Tidak boleh hanya impor saja, tapi mereka juga berpartisipasi untuk membangun bekerja sama dengan para petani garam seperti ini, sehingga makin hari kita punya kebutuhan garam untuk impornya makin sedikit. Ada yang menyatakan bahwa impor itu lebih murah daripada yang dibangun di dalam negeri. Ini bicara tentang kemandirian dan kedaulatan daripada sebuah negara. Kita tidak boleh tergantung kepada negara lain. Kita harus mampu bila negara itu dari mana asal impor itu berada. Bila dia tidak mau untuk memberikan kepada kita, tidak mengimpor kepada kita, kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu namanya kemandirian dan kedaulatan daripada sebuah produk yang tidak boleh tergantung kepada negara lain. Karena itu sikap Bapak Presiden itu sangat benar dan tentunya berguna mendukung seluruh petani garam yang ada di Indonesia. Dan segera teman-teman para pengusaha yang punya industri yang berhubungan langsung dengan garam, khususnya garam industri, harus mampu menginvestasikan uangnya di daerah-daerah untuk bersama dengan petani garam untuk satu, membuka lapangan pekerjaan, kedua, mendorong ekonomi di daerah-daerah provinsi-provinsi yang lain untuk bertumbuh, dan ketiga adalah kemandirian komoditi garam di Indonesia dapat teratasi. Kita target harus kerja baik, kita menuju 500.000 ton per tahun. 500.000 ton, itu berarti kita impor 3,3 juta sekian. Berarti kita sudah mampu untuk cukup memberikan kontribusi. Kita harapkan dengan kerja maksimal, semua di garam di Pulau Sabu, di Rote, di Sumba, di Nagekeo, kita bisa kerjakan dengan baik. Kita harapkan ke depan kita bisa supply 1 juta ton per tahun, dan itu
sumbangsi yang sangat luar biasa ke depan. Dan garam dengan NaCl 95 ke atas, tidak boleh di bawah. Itu sebuah prestasi menurut saya buat bangsa ini. Menurut laporan tadi satu hektar satu meja saja bisa minimal 200 ton. Satu meja itu seperti ini. Nah, ini satu meja ini. 200 ton. Jadi kamu punya berapa? 10, 30 meja? 50 meja. 50 meja kali 200. 10.000 minimal. 10.000 minimal dia. Tahun depan bisa maksimal Pak, 30.000. Depan 30.000 janji. Kita harapkan, kita berdoa, kerja sungguh-sungguh. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Dan kita, Bapak Presiden, saya akan undang beliau tahun depan. Harusnya tahun ini, tapi karena COVID, jadi pompa-pompa yang dibutuhkan untuk memompa air laut ke dalam konstruksi yang telah dibangun, tambak-tambak yang telah dibangun itu, kita lihat tadi masih ada yang kering-kering. Kita harapkan tahun depan semua terairi, seluruh lahan-lahan yang telah dipersiapkan untuk garam ini dapat kita panen. Dan Bapak Presiden datang bisa nonton lewat drone untuk melihat apakah benar lahan-lahan telah tersedia atau tidak. Jangan sampai gubernurnya bohong. Ya, itu akan disiapkan dengan baik. Bima Pratama dari PT Cakrawala Timur Sentosa. Kami hari ini kedatangan kunjungan dari Pak Gubernur. Kami sangat mengapresiasi dari tindakan, dari dukungan, serta dari bantuan yang telah Pak Gubernur dan jajaran yang telah berikan kepada kami. Pertama-tama saya atas nama warga masyarakat di Kepulauan Bebau merasa terharu ketika melihat kehadiran Bapak Gubernur dan rombongan dari Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang hadir. Selama ini kami bekerja di sini sudah kurang lebih 2 tahun. Ada isu bahwa kami kerja ilegal, jadi kami akan diusir dari lahan ini. Tapi dengan kehadiran Bapak Gubernur hari ini kami bangga, kami sangat berterima kasih karena sudah ada perhatian dari pemerintah. Provinsi NTT memiliki luas laut 200.000 km atau 4 kali luas daratan dan memiliki potensi rumput laut serta berbagai jenis ikan kerapu. Pemerintah pusat telah memberikan apresiasi dan dukungan kebijakan untuk pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. Pengolahan rumput laut dalam bentuk chip untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Mei 2020 telah dilakukan ekspor perdana sejumlah 25 ton ke negara Argentina. Dalam kegiatan ekspor perdana rumput laut tersebut, Gubernur NTT menegaskan bahwa bahan baku akan tetap tersedia, didukung oleh banyak pihak. Petani akan menjadi semangat. Pemerintah juga akan membantu mengatur stabilitas harga agar tidak mengalami penurunan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak para petani di Nusa Tenggara Timur untuk memaksimalkan olah tanam dengan alat mesin pertanian. Ajakan itu ditandai dengan penyerahan bantuan sebanyak 43 unit traktor dan 1 unit ekskavator serta obat-obatan pembasmi hama. Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat. Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur pada 29 Mei lalu, Menteri Pertanian juga menghadiri gerakan olah lahan menggunakan traktor roda 4 di lahan lokasi TJPS atau tanam jagung panen sapi di Desa Manusak. Menteri Pertanian berharap NTT dapat menjadi salah satu kekuatan lumbung pertanian Indonesia. NTT dengan semangat yang dimiliki masyarakat bersama pemerintah daerah, Pak Gubernur, saya kira menjadi energi yang sangat besar untuk menghadirkan besok NTT menjadi kekuatan dari lumbung-lumbung komoditas tertentu yang memang cocok di sini untuk kepentingan nasional. Pak Gubernur sangat serius dan sangat ambisi mau melihat NTT ini pertaniannya maju, dan pada posisi itu Kementerian Pertanian harus menjadi bagian dari supporting system yang kuat
beliau mau melihat tanah-tanah yang tandus itu menghasilkan, dan kita punya research yang cukup, kita punya bibit yang cukup untuk membackup Pak Gubernur di sini. Oleh karena itu, semua kekuatan yang ada di Kementerian Pertanian, semua dirjen yang terkait secara teknis akan saya turunkan membantu Pak Gubernur melakukan upaya-upaya menghadirkan pertanian yang kuat di sini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga sempat meninjau Toko Tani Indonesia Center yang berada di NTT. Selain diharapkan bisa menjaga stabilisasi harga, kehadiran toko tani tersebut diharapkan dapat menjalin mitra usaha dengan para kelompok tani di wilayah tersebut. Dan hari ini kita juga diajak untuk melihat toko tani adalah bagian-bagian dari stabilizer harga, menstabilkan harga agar panen yang ada, komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok tani itu memiliki titik-titik tertentu untuk selain ke pasar bisa melakukan komunikasi di tempat ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Laiskodat optimis di bawah kepemimpinannya NTT akan menjadi provinsi kaya yang disumbangkan dari sektor pertanian. Victor mengatakan NTT harus memiliki sapi dengan kualitas terbaik, bahkan sampai ke kelas sapi Wagyu. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk budidaya ternak sapi. Hal tersebut disampaikan Victor Laiskodat saat bertatap muka dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang NTT di ruang kerjanya. Victor Laiskodat meminta para tenaga ahli termasuk dokter hewan harus lebih aktif di lapangan untuk membuat penelitian dan riset sehingga mampu menciptakan inovasi baru yang membangun. Victor juga meminta para dokter hewan untuk koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memanfaatkan batang jagung yang telah selesai dipanen guna dijadikan pakan ternak. Memasuki 2 tahun kepemimpinan Victory Jos, sangat diyakini bahwa pariwisata akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan kebangkitan sektor lainnya. Oleh karena itu, sangatlah tepat Victory Jos menetapkan pariwisata sebagai prime mover. Dalam tahun 2019 dan 2020, telah ditetapkan 7 destinasi pariwisata baru, yaitu Pantai Liman, Pegunungan Fatumnasi, Desa Koanara, Desa Pemburu Paus Lamalera, Pantai Wolwal, Pantai Praimedita, dan kawasan Mulut Seribu.
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur memiliki relasi dan koordinasi yang sangat baik dengan Presiden dan para menteri yang mengakibatkan dukungan percepatan pembangunan di NTT dalam 2 tahun terakhir berkembang dengan sangat signifikan. Akhir tahun ini akan selesai semuanya, waringinnya juga akan selesai semuanya, kemudian landscape dari kota ini juga akan dirubah. Coba kita lihat ya, nanti pelabuhan ini kontainer-kontainer itu akan bersih, ditarik ke 10 km dari sini dengan desain yang sudah disiapkan. Nanti bisa dilihat desainnya seperti apa, sehingga wajah muka ke arah laut semuanya akan berubah dari ujung sana sampai di hotel baru yang ada. Semuanya akan berubah total. Saya kira semuanya masih dalam progres yang tepat waktu. Nanti Waringin ini akan menjadi kreatif hub, di mana usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah kan produk-produknya akan disajikan di sini. Labuan Bajo ya, dan 4 lainnya termasuk di Borobudur, Toba, Mandalika, dan Likupang menjadi destinasi super prioritas. Nah, destinasi super prioritas saat ini, turisme saat ini dan turisme masa depan tidak saja terkait dengan kesehatan, health, safety dan security, tapi juga tersedianya infrastruktur TIK dan digitalisasi yang memadai. Karena ya, Bapak Presiden yang memanfaatkan momentum ini sebagai momentum lompatan besar, momentum COVID ini, giant leap, termasuk giant leap di sektor infrastruktur TIK. Nah, tahun 2020, 2021, dan 2022, Kominfo ditugasi untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah 3T di Indonesia ini, termasuk untuk wilayah super prioritas Labuan Bajo. Ya, untuk Nusa Tenggara Timur, tahun depan akan dibangun 427 BTS untuk 427 desa. Dan tahun ini seluruh puskesmasnya diberikan akses internet cepat, ya. Dan khusus untuk Kabupaten Manggarai Barat, ya, dalam hal ini mendukung pariwisata Labuan Bajo yang sudah dibangun, selain dari yang dibangun oleh operator seluler, Bakti Kominfo sudah membangun 18 BTS di sekitar 6 kecamatan, ada 18 desa ya, dan ada 57 akses internet untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, untuk pelayanan kerohanian di tempat ibadah, ya, dan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk percepatan pembangunan, Victory Jaws memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menuntaskan pembangunan jalan provinsi di 22 kabupaten kota pada tahun 2021. Dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, telah dibangun jalan provinsi sepanjang 2.650 km yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi NTT. Jadi jalannya sudah pasti beres tahun 2022. Begitu Kadis? 2022 beres? 2022 beres, siap itu, siap. Jadi 2022 jalan seluruh mulai dari Terimbang sampai masuk ini semua beres toh? Nah, beres. Udah aman berarti. Proyek pengaspalan ruas jalan lintas utara Manggarai dari Simpang Gorang ke Kecamatan Pacar kini terus digenjot pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas PUPR.
Seperti yang terjadi pada item ruas jalan Gorang Buit ini, para petugas tengah mengaspal ruas jalan menggunakan lapen sepanjang 33,6 km. Selain pengaspalan jalan, pembangunan drainase di sisi jalan pun sedang dilakukan pihak ketiga untuk memperlancar arus transportasi lintas utara Manggarai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sedang lihat bagaimana cara kerja sehingga bisa fokus lebih cepat. Dari kita di atas, yang minornya mungkin masih perlu dirapikan lagi. Sampai proses jalannya kita itu. Ya ini semua kan komitmen kita untuk membangun infrastruktur bisa pada pemerintahan saya ini bisa selesai. Ya. Komitmen yang sama untuk pembangunan jalan provinsi juga dilaksanakan di Pulau Timur dengan ruas jalan Amfoang Bokong Lelogama sepanjang 40 km. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ada sejumlah kebijakan yang telah dilaksanakan dalam 2 tahun kepemimpinan Victory Jos melalui pengembangan berbagai potensi lokal. Salah satunya adalah pengembangan dan pengolahan kelor yang sudah diproduksi menjadi sajian makanan, minuman, dan kosmetik. Selain tanaman kelor, juga ada produk unggulan lain yang dihasilkan, yaitu pengolahan tanaman nira yang awalnya merupakan bahan baku minuman tradisional dan kini telah diolah, dikemas, dan diberi nama Sophia. Karena tenun ikat NTT udah dikenal di dunia internasional. Bahkan sebentar lagi seluruh ASN Nusa Tenggara Timur ada 2 hari yang pakai ikat seperti ini. Akan ada pergub untuk itu. Terima kasih Bapak. Implementasi reformasi birokrasi diawali dengan pelaksanaan restrukturisasi perangkat daerah dari 49 menjadi 39 perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah agenda biasa, bukan luar biasa di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pergantian jabatan dan turun naik itu biasa dalam siklus pemerintahan dan kehidupan. Kita tidak terlepas dari situasi seperti itu. Dan saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah secara baik melewati tahapan penilaian
sehingga menduduki jabatan yang telah dilantik pada hari ini. Karena itu saya mengharapkan kinerja yang dilakukan nanti bukan semata-mata hanya cara berpikir linear terbatas pada aturan-aturan yang berlaku, tapi juga berpikir out of the box untuk melayani provinsi. 145 aparatur sipil negara dari 37 organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT ini membentuk barisan tersendiri karena harus mengenakan rompi oranye sebab mereka terdata membolos 3 hari dan terlambat mengikuti apel pagi maksimal 2 kali selama 3 bulan terakhir. Pemakaian rompi indisipliner itu dilakukan dalam apel perdana tahun ini di halaman kantor Gubernur NTT oleh Kepala OPD kepada bawahannya. Pelosok itu maksudnya begini, mereka kalau yang sudah keterlaluan sekali, ya di daerah, di desa-desa itu kan masih banyak juga tugas dari provinsi yang harus kita terjun sampai ke desa itu. Itu maksudnya. Apakah menempatkan orang yang malas di desa itu akan menambah beban desa? Tidak, begini. Ada yang namanya punishment, ada yang namanya reward. Salah satu punishment bagi mereka. Kan biasanya mereka kan orang yang malas itu kan biasanya hidup enak. Hidup enak tuh, tidur, sudah di kasur. Dan kalau di desa yang daerah-daerah yang tidak ada kasur, silakan aja tidur di situ di atas tikar, di atas bale-bale, itu supaya mereka bisa bangkitkan kembali etos kerja. Dalam rangka mengembangkan budaya bersih, maka gubernur secara langsung memimpin pelaksanaan gerakan bersih dan diikuti dengan perlombaan kebersihan antar perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi. Gula itu yang bukan dari alam itu sampah. Yang dari alam bukan sampah. Itu boleh sampah dia jadi turun tetapi tidak boleh angkat. Sampah itu sesuatu yang tidak friendly terhadap alam. Tidak bersahabat dengan alam. Itu sampah. B3 kita musnahkan. Tapi kalau bukan B3, semua kita dorong masuk sana. Minggu depan panggil kabupaten gabung semua karena jalan 40 itu fokus sekali. Kasih bersih jalan 40. Nah, sambil kita bersih di depan rumah itu sudah suruh perintahkan untuk tidak boleh. Plastik tidak boleh ada lagi. Karena ini baru kita tinggal bersih. Kita harapkan semua kali ini membersihkan itu tanggung jawab kita. Ya. Dalam konteks pencegahan korupsi, telah terjadi peningkatan indeks persepsi korupsi yang signifikan, yaitu sebelumnya berada pada urutan ketiga terbawah di antara 34 provinsi di Indonesia, dan pada tahun 2020 menjadi peringkat keempat terbaik se-Indonesia. Aspek kompetensi dan inovasi ASN merupakan komponen pengungkit untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam 2 tahun kepemimpinan Victory Jos telah mengukir sejarah percepatan reformasi birokrasi dengan mendapat sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu yang pertama, mendapat penghargaan BKN Award kategori penilaian kompetensi. Yang kedua, meraih akreditasi A untuk Asesmen Center Provinsi NTT. Dan yang terakhir, mendapat kategori tinggi dengan skor 30830 dalam pemetaan Indeks Daya Saing Daerah. Ketiga, penilaian kompetensi di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang kita akan lanjut nih tentunya untuk kategori provinsi. Sangat inovatif. Baik Bapak Ibu, hadirin, inilah penganugerahan kategori provinsi sangat inovatif. Inilah penerimanya. Ya,
Kategori provinsi sangat inovatif, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan inovasi lain dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT terhadap masyarakat adalah percepatan pelayanan publik berbasis manajemen mutu ISO 9001-2015. Demikian jejak-jejak karya 2 tahun kepemimpinan Victor Bungtilulai Skodat dan Joseph Adrianus Naisoi. Mari kita membangun optimisme untuk mewujudkan NTT bangkit, masyarakat sejahtera.